Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Baik semua. Sehat semua. Siap untuk belajar? Siap untuk belajar semua ya? Untuk kehadiran teman-temannya hari ini berapa orang yang hadir? Absennya mana? 4 orang. Yang 4 orang statusnya bagaimana? 2 orang izin. Jadi 4 orang ya yang tidak hadir hari ini ya. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai ke proses pembelajaran seperti biasa, jadi terlebih dahulu untuk ketua kelas dipimpin kepada berdoa dalam hati masing-masing. Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa lagi enggak? Berdoa selesai. Ya, setelah berdoa, berarti semua kita coba siapkan diri dulu, semua buku catatan diambil di atas meja, kemudian buku yang terkait. Kemudian kemarin setelah Bapak kirim ya, modulnya ke HP masing-masing boleh dibuka dulu di HP masing-masing, modul yang Bapak berikan. Jadi sebelum kita proses pembelajaran lanjut, jadi kita membentuk kelompok dulu. Silakan kelompoknya dibentuk terus. Silakan diskusikan dulu. Coba dibaca petunjuk untuk menjawabnya itu, yang lebih waktunya 10 menit ya. Silakan. Silakan mengatakan waktunya durasi awal waktunya 10 menit ya. Sudah selesai? Urutan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, semua sudah selesai melaksanakan aktivitas awal. Jadi sebelum kita lanjut ke modul yang ketiga, kemarin di modul yang kedua sudah kita sampaikan di awal tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi rekayasa pangkat kemarin KA ya. Jadi siapa yang paham yang mengerti tentang KA kemarin? KA adalah kelompok mana? Ayo kelompok mana? Untuk mengingat kembali materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kelompok? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang hal cerdas artifisial adalah teknologi cerdas yang membantu manusia bekerja lebih cepat, akurat dan efisien. Namun tetap perlu digunakan dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif. Tujuan kecerdasan artifisial adalah belajar dari data mengenai suara dan menimbulkan sendiri. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil, kecerdasan artifisial ini adalah buatan manusia. Berpikirnya secara berpikir manusia. Hanya kelebihannya KA tidak punya perasaan. Jadi kalau misalnya apa yang kita perintahkan itu yang dilaksanakannya. Jadi yang mengendalikan proses KA ini adalah tetap manusia. Jadi penggunaannya seperti yang sampaikan dari kelompok berapa tadi, penggunaannya harus bijak. Jadi kalau tidak bijak dengan hati yang ikhlas, bagus, bisa saja penggunaan KA ini ke arah yang negatif. Tapi kalau misalnya kita gunakan ke yang
akan membantu kegiatan manusia. Oke, terima kasih atas semua informasi yang disampaikan dari masing-masing kelompok. Jadi kita yang baru mulai kedua, sekarang mulai yang ketiga. Mulai yang ketiga ini adalah rekayasa prom untuk kreasi konten. Jadi konten ini atau materi apapun boleh kita laksanakan, kita lakukan berkaitan dengan KA. Tapi KA ini kalau misalnya perintahnya dari mana kita lakukan? Lewat prom. Istilahnya prom kita gunakan. Jadi pintu gerbang pertama sekali kita melakukan perintah ke KA adalah melalui prom. Prom ini tergantung dari kita, apa yang kita minta. Kalau dia minta dia suruh menyelesaikan sesuatu, diselesaikannya. Misalnya kalau kita belajar di matematika ada satu permasalahan sudah kita diskusikan pun belum tentu dapat hasil. Maka boleh kita mengambil referensi dari KA tadi, tapi kita melakukan ceritanya dari prom. Salah satu tadi untuk meringankan pekerjaan, mempercepat pekerjaan, memudahkan pekerjaan, dan rata-rata ada seharusnya kalau kita lihat pekerjaan itu lebih teliti dilakukan oleh manusia. Tapi ada saatnya manusia ini ada sifat rupanya, ada sifat hilafnya. KA, apakah ada hilafnya? Tidak pernah. Apa yang kita perintahkan itu dikerjakannya. Dia tidak ditambahi, tidak dikurangi. Hanya saja nanti KA ini ada modenya, ya. Ada yang mode yang gratis, ya. Yang gratis ini, berarti yang namanya gratis sama seperti barang. Kalau barang dikasih orang gratis, berarti kualitasnya belum tentu bagus. Jadi ini pun ada yang sifat yang versinya yang premium. Mungkin yang namanya premium itu atau yang plus itu biasa berbayar. Yang gratis kualitasnya belum tentu hasil yang dikeluarkan yang diberikan kepada kita sampai 100% bagus. Tetapi kalau yang premium atau yang berbayar pasti bagus. Itu kan ada tingkatannya, yang premiumnya yang tingkat 1, ada yang tingkat 2 dan yang tingkat 3. Itu tergantung berapa besar biaya yang kita keluarkan. Kemudian sebelum nanti kita lanjut, yang ini ya ada tujuan pembelajaran yang kita akan dapatkan nanti dalam proses pembelajaran tahap ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar kecerdasan artificial generatif dan penerapannya dalam desain busana. Kita kaitkan ke busana. Nanti kita coba bagaimana memberikan perintah prompt ke misalnya minta desain, buatkan saya desain. Desain apa yang kita minta? Misalnya baju, kebaya dan sebagainya. Maka di situ yang pertama menjelaskan konsepnya seperti apa. Kemudian yang kedua menyusun prompt dengan strategi zero shot dan menyusun. Nanti ada di modul zero shot itu apa, menyusun itu apa. Ya. Kemudian yang ketiga menganalisis hasil keluaran KA berdasarkan prompt yang diberikan. Itu tadi kesempatan kita, apakah yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan harapan kita. Jadi manusia perlu untuk menganalisa kembali apakah sudah sesuai atau belum. Nah, nanti yang terakhir merancang proyek desain busana kreatif berbasis KA. Ini nanti sudah pemahaman kita coba. Jadi yang terakhir itu merancang proyek dengan desain busana yang kreatif berbasis KA. Berarti nanti problemnya sudah kompleks, lengkap kita berikan. Jadi kita sudah memikirkannya mulai dari mana perintah yang kita berikan sampai hasilnya seperti apa. Jadi seperti itu muncul. Apakah itu sudah tepat juga? Belum tentu nanti. Ya, jadi nanti akan dilakukan analisa berulang. Itu ya. Kemudian silakan di kelompoknya nanti didiskusikan. Oke, jadi ada KPI yang membagikan. Jadi silakan kita diskusikan masing kelompok saja. Ada beberapa hal yang perlu dikerjakan ya. Oke, silakan. Waktunya kurang lebih 1 jam. Jadi mulai dari konsep awal dari depannya. Jadi baca dulu dari capaiannya seperti apa. Baca terus ya.
sambil mengisi LKPD, coba perhatikan, mungkin ada nanti sebagian nanti di sini kita aja ya. Nah, jadi rekayasa kecerdasan artifisial dalam desain busana. Jadi perhatikan dulu sebentar ke sini. Jadi rekayasa promnya yang paling penting. Karena kuncinya di perintah. Bahasanya berarti kalau kita perintah manusia kepada KA melalui prom. Jadi tempat kita masuknya lewat prom tadi. Lewat ketikan boleh, lewat input berupa gambar juga boleh. Nah, jadi yang berikutnya itu KA generatif. Ya boleh dibaca ya. KA generatif itu apa? KA generatif adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk mendesain pakaian. Kemudian berikutnya, apa itu prom? Prom adalah salah satu instruksi atau prom itu adalah petunjuk atau yang mengarahkan kita ke spesifik desain yang lebih khusus. Kemudian yang berikutnya, tantangan dan etika, ini paling penting ya. Tantangan dan etika ini paling penting. Jadi etikanya harus ada ya. Jadi memahami keaslian hak cipta dalam desain busana untuk menggunakan kecerdasan sangat penting. Ini paling penting menurut Bapak ya. Jadi harus punya hati, punya perasaan. Itu kelebihan manusia dengan KA. Kalau KA tidak punya hati, tidak punya perasaan. Nah sekarang coba kita ada beberapa program KA. Kita coba yang pertama dari yang HP-nya mungkin bisa dari ChatGPT dulu. Yang punya laptop boleh pakai laptop terus. Ambil foto masing-masing oleh yang menggunakan HP masing-masing. Kalau yang pakai laptop juga bisa. Pakai laptop nanti kan ada kameranya di laptop. Ambil foto masing-masing. Nah, di fotonya misalnya buatkan foto masing-masing terus. Kita coba buatkan jenggot panjang warna putih dan kumis warna merah. Nah, ini punya Bapak hasilnya. Jadi apa yang kita minta ya? Jadi prom KA itu berdasarkan dengan apa yang kita minta. Itu buatnya. Semua sudah mencoba yang di ChatGPT? Nah, coba terus. Nah sekarang coba kalian tes, fotokan yang soal tadi. Fotokan soal nomor, tampilkan dulu posisi ChatGPT-nya. Kemudian ini kan boleh difoto kan? Atau fotokan dulu, simpan ke dalam HP-nya, kemudian baru diupload nanti di sini ya, ke ChatGPT. Coba dites semua. Di buku paket halaman 18. Fotokan soal nomor 1 boleh, soal nomor 2 juga boleh, soal nomor 3 juga boleh. Coba yang kelompok 1 dan 2, kelompok 1 dan 2, soal nomor 1 dan 2. Kelompok 1 soal nomor 1, kelompok 2 soal nomor 2. Terus kelompok 3, 4 soal nomor 3. Kelompok 3, 4 soal nomor 3. Kemudian kelompok 4, 5 kelompok 5, 6 soal nomor 2. Halaman 18. Fotokan, kemudian masukkan ke ChatGPT. Nanti kalau yang dapat boleh ditunjukkan ya, yang dapat. Kayak di sini dulu jadi. Coba sini bahkan. Dapat. Hasilnya soal nomor berapa? Nomor 2. Panjang sebelah kertas 4 kali 64. Oke, coba. Kira-kira hasilnya sama atau tidak ya? Sisakan dulu. Coba perhatikan halaman 26 soal nomor 4. Coba yang nomor 49.
yang nomor D ya, yang nomor D. Kemudian ditempelkan di ChatGPT. Misalnya di ChatGPT-nya langsung ditempel juga. Kemudian tanpa memberikan informasi apapun gitu, kira-kira dia jawab nggak? Disuruh selesaikan tidak, pokoknya kita tempel foto, terus kira-kira dia sanggup menjawabnya atau tidak? Di bawah diberikan informasi apakah Anda ingin saya tambahkan versi penjelasan konsep logaritma pada beda basis atau lembar solusi bergaya buku Erlangga, format angka-angka lengkap dan rumus. Kalau misalnya kita minta tadi di level lagi, buatkan penyelesaian soal seperti gambar lengkap. Jadi nanti ada beberapa soal matematika yang tidak bisa diselesaikan, maka kalian bisa boleh dibantu dengan ChatGPT ini. Oke, lihat ini jawabannya sesuai yang dibahas. Ini yang Bapak bahas secara manual, 1 ditambah A dibagi 4 dikali A ditambah B. Kemudian yang dijawab oleh KA sama. Jadi 49 log akar 15 sama dengan 1 ditambah A dibagi 4 ditambah A. Jadi betul hasilnya. Kalian akan jumpa ini nanti. Jadi halaman 26 uji kemampuan diri 10. Bapak ada coba yang nomor D. Jadi kalian pun nanti di buku latihannya mungkin tidak ada jawaban. Jadi mulai sekarang KA kalian sudah tahu. Mulai buku latihan diperiksa, kalian sendiri memeriksa yang kalian kerjakan betul atau tidak. Oke, jadi ada rekap ini yang Bapak berikan. Jadi silakan, kita diskusi masih Bapak bisa. Ada beberapa hal yang perlu dikerjakan ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing dan kepercayaan. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Pembelajaran berkali